Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Maria Segaf dan rekan saya Celia Alexandra menemani Anda dalam malam yang sungguh spesial dan juga istimewa pada malam hari ini yang tentunya dalam program spesial pula yaitu Hari Kartini 21 April 2025. Ya, menyala Kartini Indonesia. Malam hari ini kami mengangkat tema yang sungguh luar biasa, yaitu perempuan Indonesia bertahan di tengah badai. Seperti lagu yang tadi kita dengarkan bersama dari Ghea Indrawati ya. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Waduh. Luar biasa ya, ternyata lagunya itu sangat menginspirasi kita pada malam hari ini. Itu dia, jadi kami betul-betul ingin memberikan ruang kepada seluruh perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang sebetulnya penuh inspiratif untuk kita semua. Di malam hari ini kita berikan ruang agar mereka bisa didengar. Oke, karena itu malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa, perempuan yang mempunyai hal-hal yang inspirasi, kemudian juga seorang yang merupakan adalah pahlawan buat kita semua. Bukan hanya di keluarga tetapi juga untuk seluruh perempuan Indonesia. Dan ini adalah para perempuan di mana yang kuat di tengah badai yang menerpa. Itu dia, kita ingat betul bagaimana kemudian cita-cita dari seorang Kartini yang kemudian dituangkan dalam sebuah bukunya. Kita kenal betul ya Celia ya. Habis gelap terbitlah terang. Ini hingga saat ini betul-betul sungguh tetap menyala dan juga menyinari kita semua sebagai inspirasi bagi para perempuan-perempuan hebat Indonesia. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk menyapa para tamu spesial istimewa tentunya malam hari ini yang sudah hadir bersama dengan kita semua. Kita sapa, selamat malam yang terhormat Bapak Karni Ilyas, Wakil Direktur TV One. Selamat malam Pak Karni. Kita rehat sejenak, oh enggak ya Pak ya, ini baru mulai acaranya. Iya, nanti ya rehat ya. Kita lanjutkan, sudah hadir pula bersama dengan kita semua ada Ibu Libi selaku Direktur Sales Marketing dan Programming TV One. Selamat malam Bu Libi. Salah satu perempuan hebatnya TV One. Perempuan hebatnya TV One yang hari ini duduk di tengah-tengah para lelaki hebat juga. Itu dia, betul sekali. Kita sapa juga tentunya yang gak kalah hebat satu ini ya, pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalumala Satria Wangsa. Selamat malam. Selamat malam Pak Mara. Warna bajunya seperti seragam kita ya kan? Oke, menyala. Menyala. Tapi hari ini menyalanya Kartini. Indonesia gitu. Betul. Kita sapa pula bersama dengan kami semua ada Bapak Ari Ahmad selaku Direktur Utama One Media Digital. Selamat malam Pak Ari Ahmad. Dan tentunya kepada seluruh hadirin, para tamu undangan yang tak bisa kami sebutkan satu-satu, sungguh wanita hebat. Malam hari ini cantik semua kalau kita bisa lihat ya di studio kita mengenakan pakaian kebaya dan juga batik yang sungguh luar biasa. Wanita sih pakai apa saja semuanya nampak cantik. Ini sebagai salah satu contoh ya, bahwa perempuan-perempuan Indonesia tak hanya parasnya yang cantik, tetapi hatinya juga cantik, dan kita juga pastinya mempunyai narasumber yang luar biasa di malam hari ini, Maria, yang menginspirasi dengan cerita-cerita yang menarik. Itu dia, inspirasinya macam-macam sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, karena wanita Indonesia ini luar biasa, Celia, nggak aja cuman single job ya, mereka bahkan kemudian bisa berjuang, bertarung melawan apapun badai yang menghadang gitu ya, tapi tanpa berlama-lama. Langsung saja kami panggilkan, inilah dia para perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan inspirasi Indonesia. Inilah dia, figur publik dan komedian, Mbak Nunung. Pendakwa Pipi Dian Irawati atau Umi Pipi. Jenderal Bintang 2, perempuan pertama di TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Dian Andriani Ratna Dewi. Figur publik dan juga presenter, Janas Han. Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Ibu Nita Yudi. Dan terakhir pengemudi taksi Dian Pustasari. Silahkan duduk, monggo. Inilah duduk. dia wajah-wajah para Selamat perempuan malam Indonesia semuanya pada malam yang hari begitu ini. hebat. Wah,
Luar biasa ya Maria, hari ini kita ditemani oleh perempuan-perempuan cantik yang saat ini sudah berada di stage atau di panggung TV One untuk siap menginspirasi Anda pemirsa. Itulah dia, kita coba nanti akan berbincang satu persatu ya Celia ya dengan narasumber kita. Ini yang pertama siapa ya Celia? Rasa-rasanya ini ada di samping saya saat ini Mbak Nunung, yang mungkin semuanya sudah tahu bahwa Mbak Nunung ini selama ini menghiasi layar kaca kita dengan candaan, tawa, dan juga membawa kita itu semakin lebih ceria gitu dengan komedi-komedinya. Tapi itu dia, yang kita kenal seneng-senengnya aja, tawa candanya saja. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana kemudian apa yang dia lakukan, apa juga yang dia rasakan, berjuang, ternyata bertaruh untuk keluarga besarnya. Di tengah dirinya juga kemudian harus menghadapi cobaan yang begitu besar, melawan penyakit kanker. Kamu ingat janji kamu pada saat kamu pertama kali ketemu aku. Kamu bilang bahwa kalau kamu mau jadi istri aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa, aku punyanya cuma pikiran dan tenaga. Kamu jangan tinggalin aku, tetap dampingin aku sampai tuntas ya sekarang. Udah bisa jalan ke kamar mandi sendiri. Maksudnya aku pernah dengar Mami rumahnya yang di Jakarta udah dijual. Udah. Berarti Mami tinggal di mana? Ngekos. Di mana Mami? Aku ngekos di Pancoran, ngekos. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Mami Nunung. Kita sudah lihat tadi ya bagaimana kemudian sedikit cuplik gitu ya kisah hidup dari seorang Mbak Nunung. Kita taunya cuma seneng-senengnya aja Mbak Nunung. Kita nggak pernah tahu ternyata bahkan tadi Mbak Nunung hampir meneteskan air mata melihat bagaimana struggle-nya hidup ya Mbak Nunung ya. Boleh kemudian diceritakan singkat Mbak. Awal mula susahnya begitu ya pada saat meniti karir hingga kemudian berjaya dan justru saat ini kok bisa Mbak sampai tinggal di kosan tadi Mbak Nunung. Kita ingin dengar Mbak cerita inspiratif dari seorang Mbak Nunung. Silahkan Mbak Nunung. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Diawali dari mana ya? Aduh, kenapa sekarang saya jadi begini ya? Saya tidak pernah bisa menyalahkan siapa-siapa. Semuanya saya kembalikan pada diri saya sendiri. Saya memang dari kecil, dari umur 9 tahun sudah menjadi tulang punggung keluarga sampai detik ini. 9 tahun baru. 9 tahun. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu. Sampai detik ini. Sampai sekarang saya sudah 62 tahun. Boleh diberitahukan Mbak berapa jumlah anggota keluarga yang kalau dulu banyak banget ya, bisa sampai 50-an keluarga. Cuman karena kan mereka sekarang sudah gede-gede udah. Ya mereka sudah ada yang kerja, sudah ada yang ya bisa dibilang ada yang udah sukses-sukses semuanya. Tapi ya masih ada sih sisa-sisa yang mesti harus saya Mbak Nunung. saya urusin. Mbak Nunung pasti berat ya untuk mempunyai segala permasalahan hidup seperti itu, tetapi harus tetap senyum di depan layar kaca, di depan kamera. Gimana caranya Mbak? Ya caranya ya saya tetap harus bekerja gitu loh. Saya harus tetap bekerja, saya harus tetap semangat karena saya masih punya tanggung jawab. Saya masih merasa bahwa mereka masih menjadi tanggung jawab saya gitu loh. Itu sudah menjadi janji saya dulu kepada almarhum ayah saya. Pada saat ayah saya besok nggak ada, malamnya itu ayah minta dibelikan anduk yang tulisannya good morning. Itu dulu ada anduk putih gitu yang saya belikan, ternyata pagi jam 7 bapak nggak ada. Tapi pada saat malam itu saya berdua sama bapak cuma bilang, kalau nanti bapak sudah dipanggil sama Allah, tolong ya Dok, keluargamu ya, keluargamu di pangku. Saya bilang, ya. Makanya itu
saya merasa bahwa itu amanah dari orang tua saya dan saya mengiyakan waktu itu. Dan memang dari satu keluarga besar saya yang dikasih rezeki sama Allah berlebihan itu pada saat itu memang saya. Ya saya anggap bahwa ini rezekinya mereka semua mungkin lewat tangan saya. Saya cuma begitu. Kalau saya nggak punya pikiran gitu berat banget sebetulnya saya. Berat, tapi memang ini sudah amanah janji saya sama almarhum orang tua saya. Ya sudah. Pada saat saya didiagnosa kena kanker aja saya masih kerja. Saya harus kerja karena hidup ini terus berjalan. Saya hari ini di kemo, besok saya harus ke Bandung kerja. Ya walaupun saya merasakan sakitnya kayak apa, kemo itu sakit banget. Tapi saya tetap semangat harus kerja karena hidup saya harus berjalan, keluarga saya harus jalan. Gitu. Pernah nggak sih Mbak kemudian, saya nggak bisa bayangkan gitu ya, kemudian harus menanggung beban 50 lebih anggota keluarga di saat kita ini wanita ya. Kenapa kemudian harus kita yang menanggung semuanya gitu? Sempat ada terfikir nggak sih Mbak perasaan seperti itu? Wajar dong ya? Oh iya, saat saya kecewa pasti ada. Pernah saya kecewa, pernah saya dikecewakan. Sering banget itu malahan. Tapi ya kembali lagi saya tadi cerita bahwa ini adalah amanah gitu loh. Ini amanah dan saya udah janji sama orang tua saya. Pada saat malam itu Bapak besok mau nggak ada, saya udah janji, itu udah saya anggap itu amanah. Jadi amanah itu harus saya jalankan. Sampai sekuat saya, walaupun sebetulnya kalau sekarang ini saya dibilang rapuh, saya udah rapuh banget. Ya. Mbak. Tapi saya harus bertahan. Harus. Saya masih punya tanggung jawab. Mbak Nunung, bertahan pasti tidak mudah begitu. Kapan kemudian titik terendahnya Mbak Nunung dan bagaimana kemudian Mbak Nunung mungkin harus bangkit kembali? Saya tidak boleh menyerah nih, saya harus sebagai perempuan yang harus bisa fight. Kapan Mbak? Kalau bicara titik terendah sekarang ini saya dalam keadaan paling titik terendah itu sekarang ini. Dulu saya itu pernah ingat nasihat sahabat saya di Sri Mulat kayak Mas Tarsan, Mas Kadir, pada saat kalau mereka orang-orang Sri Mulat itu nggak perlu saya ceritakan tentang dapur saya, mereka tahu banget karena saya memang besar di tengah-tengah mereka. Saya menjadi tulang punggung dari mulai kecil, mereka tahu semua, mereka salut dengan saya, mereka bangga dengan saya. Cuman mereka selalu bilang sama saya, Nung, tolong Mas Tarsan, kamu memang jadi tulang punggung keluarga, tapi tolong, kalau kita masih diberi umur panjang, nanti masa tuamu yang akan merasakan ternyata benar gitu loh. Jadi teman-teman Ciremai itu selalu bilang, tolong kasih mereka kail, jangan kamu kasih umpan terus. Cuman waktu itu saya mungkin nggak saya dengar karena saya merasa saya masih bisa cari uang, saya masih kuat. Keluarga saya harus bahagia, harus makan enak, harus jangan jadi hinaan orang. Jadi itu yang kayak apa ya? Ya udah biarkan gitu. Ternyata memang sekarang baru saya terasa bahwa oh benar ya ucapan teman-teman saya Sri Mulat. Dikala kita masih diberi umur panjang ya sampai 62, ternyata saya merasakan benar-benar itu yang pernah diucapkan teman-teman saya. Ya, kalau kemudian ini adalah titik terendah seorang Mbak Nunung gitu ya Mbak ya. Tapi kemudian apa yang dalam renungan seorang Mbak Nunung gitu ya, apa hikmah yang kemudian bisa Mbak Nunung ambil di titik terendah ini Mbak? Hikmahnya ya karena saya masih bisa bekerja. Dan saya walaupun sakit apa-apa habis sampai saya sekarang hidup di kos-kosan yang cuma satu petak, satu kamar aja. Turun tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur. Gak ada yang percaya itu Mbak. Tapi itu benar. Tapi buat saya bahagia karena saya masih bisa bekerja dan saya masih bisa ngurusin keluarga saya dan apa ya? Semua bisa udah saya lewatin dari saya kena kanker, operasi mata yang sama sekali habis kanker kan saya operasi mata karena saya udah nggak bisa melihat kan, udah yang sebelah kanan udah nggak bisa melihat, udah saya lewatin semua dan alhamdulillah ya sampai sekarang masih adalah pekerjaan jadi saya masih semangat. Tuhan begitu memberikan berkah luar biasa untuk Mbak Nunung. Iya. Tapi bukan hanya Mbak Nunung yang akan kita dengarkan ceritanya, pemirsa. Kami juga akan ajak Anda untuk mendengar cerita lainnya dari seorang pengemudi driver taksi, Dian Puspasari, yang memiliki anak 7 pemirsa, menghidupkan anaknya sebagai seorang ibu tunggal. Berikut Dian Puspasari.
Semoga Bunda hari ini jobnya banyak. Hari ini orderannya banyak. Amin. Selamat pagi, Dian dari Bluebird. Ya, ingin konfirmasi penjemputan, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa, saya tunggu. Oke, terima kasih, Pak. Pemirsa, menjadi ibu tunggal itu tak mudah, apalagi memiliki anak sebanyak 7 dan harus menghidupi anak-anaknya untuk sekolah dan beberapa kehidupan lainnya. Mbak Dian, terima kasih sudah hadir hari ini di TV One. Tapi kami ingin dengar cerita Mbak Dian. Mbak Dian ini menjadi pengemudi taksi, ini sudah sejak kapan, Mbak? Sejak 2024 tahun lalu. Oke, 2024 sampai dengan saat ini. Apa kemudian yang membuat Mbak Dian akhirnya saya menjadi ibu tunggal, kemudian saya harus bekerja seperti ini untuk membiayai anak-anak? Ceritanya seperti apa, Mbak? Untuk menjadi seorang pengemudi taksi itu, mungkin bisa dilanjutkan, silakan. Oke. Untuk menjadi seorang pengemudi taksi itu saya diawali dengan pekerjaan yang saya geluti sebelumnya itu kan harus menggunakan sewa-sewa tempat gitu ya. Jadi sehingga Dian berpikir apa ya pekerjaan yang Dian nggak butuh modal tapi bisa sambil nengokin anak-anak. Nah terfikirlah sebagai seorang driver gitu. Sehingga Dian langsung mencari tahu perusahaan apa sih yang udah proper ya yang sudah berpengalaman. Nah, dia menemukan salah satu taksi di Jakarta yang sudah berpengalaman mungkin 50 tahunan lebih ya gitu. Dan dia lihat segmen penumpangnya itu juga baik-baik gitu. Sehingga dia ada keinginan gitu untuk apply, langsung dia segera nggak berpikir panjang lagi, langsung dia mendatangi pool terdekat. Ya, Mbak Dian, kalau misalnya kita lihat gitu ya di media sosialnya Mbak Dian kan aktif sekali di sana ya. Tapi yang sebenarnya menggugah banyak orang adalah Mbak Dian itu justru berasal dari keluarga yang bisa dibilang berada gitu ya Mbak ya. Dengan keluarga yang cukup lengkap. Boleh diceritakan Mbak, mengapa hingga kemudian menjadi seperti saat ini? Kalau suami sih dulu ya bekerja ya, jadi dia memang hanya ibu rumah tangga aja gitu. Suami bekerja di salah satu perusahaan di BUMN. Terus ya karena sudah tidak ada yang menafkahi kan dia harus terus melanjutkan kan, anak-anak butuh makan, butuh kebutuhan, butuh biaya ini biaya itu gitu. Jadi dia harus segera ambil keputusan gitu. Tidak bisa dia berdiam terus di rumah gitu. Kebetulan skill yang dia miliki itu antara lainnya itu mengemudi itu gitu. Nyupir-nyupir gitulah di rumah gitu. Oke, baik. Pernah merasa malu tidak Mbak Dian? Dulu Mbak Dian adalah seorang ibu rumah tangga. Mbak Dian juga mungkin mendapatkan uang atau dinafkahi suami, kemudian sekarang harus bekerja seperti saat ini. Pernah ada rasa malu nggak sih Mbak? Tidak sih, kalau untuk malu tidak, justru dia malah bangga. Juga anak-anak yang pertama kali dia tanya malu atau tidak tuh sebenarnya anak-anak gitu. Kalian malu nggak kalau misalnya Bunda pakai seragam supir gitu kan, supir taksi? Mereka bilang enggak kok Bunda gitu. Justru kita bangga gitu. Bangganya kenapa? Nah, iya karena Bunda kan nganterin penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Itu kan berarti kan Bunda itu mulia pekerjaannya gitu. Luar biasa.
Itu yang kemudian menjadi semangat mungkin ya. Tapi saya jadi penasaran Mbak Dian. Tadi pada saat kita tampilkan tayangan Mbak Dian gitu ya. Apa yang membuat Mbak Dian kemudian menangis cukup emosional? Iya, terharu ya karena anak-anak tuh setiap hari tuh kayak selalu berdoa. Kita doa bersama sebelum Dian berangkat tuh kita selalu peluk dan cium. Kayak peluk dan cium, berdoa. Terus kayak kita tuh saling menguatkan satu sama yang lain gitu kan. Kemudian juga mereka tuh selalu khawatir dengan Dian kayak, Bunda udah makan belum? Makanannya habis nggak gitu. Suatu hari Dian pernah dikasih kue apa tuh lebaran gitu. Terus Dian kasih ke anak-anak. Ternyata kue itu enak dan Dian tuh cuma bilang enak gitu. Terus mereka tuh dengan langsung kuenya tuh ditutup terus dikasih ke Dian. Bunda ini kuenya bawa aja, langsung ditaruh di dashboard taksinya itu. Untuk Bunda kalau mau buka di jalanan takut nggak ada makanan, jadi Bunda punya cemilan gitu. Jadi kue yang enak itu yang Dian kasih ke mereka karena mereka tahu Dian suka, malah dikasih lagi ke Dian. Itu sih yang unforgettable ya buat Dian. Itu Dian nggak bisa lupain kebaikan anak-anak. Kekuatan seorang ibu itu adalah anak-anaknya. Itu dia Celia. Mungkin singkat Mbak, ada yang mau disampaikan nggak kepada anak-anak saat ini yang juga tersenyum menyaksikan Mbak Dian? Iya, semuanya buat anak-anak Bunda, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh-solehah, yang alim, yang faqih, yang berakhlakul karimah, menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik, sopan santun, banyak sabar, menjadi anak-anak yang sabar, akhlaknya baik, pokoknya sukses dunia dan akhiratnya. Aduh. Luar biasa sekali pesannya. Lengkap gitu ya doanya ya. Itu tadi adalah contoh Celia dan juga pemirsa bagaimana kemudian perempuan-perempuan hebat Indonesia saat ini tidak hanya harus cerdas dan juga kuat saja, tapi seperti cita-cita Kartini sebagai Kartini masa kini, mereka juga harus berperan ganda sebagai penopang keluarga. Kami akan kembali untuk Anda dalam Menyala Kartini Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Menyala Kartini Indonesia. Dan pemirsa, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, pendidikan adalah kunci untuk membebaskan wanita dari keterbelakangan. Itu dia yang sangat relevan tentunya hingga saat ini Celia, di mana kalau kita lihat ya betul-betul kita sepakat bahwa pendidikan itu yang kemudian membebaskan para perempuan-perempuan Indonesia dari belenggu dan juga keterbelakangan. Tentu nggak cuma ngomongin soal bangku sekolah saja begitu ya, tapi kita ingat betul bahwa keterampilan kemudian juga kemampuan untuk menjalani hidup itu juga menjadi pelajaran yang penting bagi para perempuan. Seperti perempuan-perempuan hebat pemirsa yang hari ini masih bersama dengan kita dan akan kita dalami kembali terkait dengan apa kemudian yang menjadi inspiratif dari sosok-sosok pada malam hari ini. Langsung saja kita tahu tahun lalu Indonesia kemudian perempuan harus pantas berbangga diri bahwa kita punya Jenderal Bintang 2 pertama di Angkatan Darat. Wow. Jenderal Dian, waduh, ini jenderal perempuan pertama di TNI Angkatan Darat. Bagaimana bisa mendapatkan titik tertinggi tersebut? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang berada di studio, di rumah dan juga di mana saja. Ya, ternyata menjadi Kartini saat ini itu sudah beda dengan Kartini sebelumnya. Kalau dulu kan menuntutnya emansipasi. Ternyata sekarang Kartini itu dengan saya melihat wanita-wanita luar biasa, Kartini sekarang itu harus 1, berdaya, 2, mandiri, 3, mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Saya mendengar tadi Pak Nunung dan Mbak Dian ini, aduh terharu saya. Oke, bagaimana saya bisa mendapatkan penghargaan seperti ini? Ya pertama-tama saya bersyukur kepada Allah SWT karena di akhir karir saya, kedinasan saya bisa mendapatkan penghargaan, mendapat pangkat bintang 2 yang ternyata setelah kita lihat sejak tahun 1960 berdirinya Koat, itu belum pernah ada bintang 2. Dan ini adalah merupakan penghargaan dari pimpinan dan juga kepercayaan. Tapi ini juga menunjukkan
adanya suatu bukti bahwa wanita mulai diakui di kemiliteran. Alhamdulillah. Nah, saya berdinas sebelum saya purna tugas. Ini mohon maaf saya menggunakan pakaian dinas upacara karena saya menghargai Ibu Kartini dan teman-teman sekalian. Tapi tanda bahwa saya sudah purna adalah namanya beda. Dasarnya putih, tulisannya hitam, dan saya tidak menggunakan tanda jabatan. Saya berkarir selama 35 tahun sejak tahun 89. Wow. Ya, 1989 sebagai perwira beasiswa. Waktu itu semester 7 saya menjalani pendidikan di Surabaya bersama 3 matra dan Polri. Waktu itu 4-4-nya masih bergabung. Kemudian setelah itu saya berdinas di pasukan pengamanan presiden. Selama 5 tahun, waktu itu presidennya Presiden Soeharto dan wakilnya Bapak Tri Sutrisno. Pada tahun 98, Presiden Soeharto lengser, saya pun ikut lengser, saya sekolah ke UI, mengambil spesialis kulit dan kelamin. Selesai dari situ saya ke rumah sakit tingkat 2 Muhammad Ridwan Meraksa, mulai dari pangkat kapten sampai kolonel. Mulai dari kepala IGD sampai menjadi kepala rumah sakit. Nah, jadi saya memang mungkin orang lupa ya kalau saya ada di situ karena saya berdinas itu selama 17 tahun di Rumah Sakit Ridwan. Itu untungnya kalau jadi kowat itu harus ikut suami. Karena suami saya tidak pernah beranjak dari Monas ya, jadi saya juga tidak beranjak dari Jakarta gitu ya. Nah, kemudian setelah saya menjadi kepala rumah sakit, dan pada saat itu kepala rumah sakit tingkat 2 itu belum dipercaya sepertinya untuk diberikan kepada kowat ya, pada perempuan. Tapi alhamdulillah saya selalu menganggap bahwa kepercayaan itu nilainya tinggi sekali, mahal sekali. Sehingga saya harus menjalankan kepercayaan ini sebagai amanah yang harus saya jalankan dengan baik. Dan setelah itu saya ke Rumah Sakit Gatot Subroto menjadi Kepala Departemen Kulit dan Kelamin karena saya spesialis dermatovenerologi. Kemudian saya menjadi Ketua Komite Etik Perumah Sakitan. Di situ saya mendapatkan pangkat bintang 1, Brigadir Jenderal. Jadi sebenarnya saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi jenderal. Sama sekali. Sama sekali tidak pernah, tidak berani gitu ya. Karena saya berpikir saya ini kan perempuan gitu ya, kowat. Kayaknya itu mimpi yang terlalu mewah buat saya ya. Tapi alhamdulillah bisa menjadi bintang 1 di RSPAD. Pada saat itu juga saya diminta membangun Fakultas Kedokteran Unhan. Yang pada tahun 2020 itu waktu itu Menhan yang memerintahkan rektor. Menhan, Pak Prabowo sekarang presiden kita, memerintahkan rektor waktu itu Bapak Laksdia Profesor Amarullah Oktavian, Angkatan Laut, membentuk 4 fakultas S1, salah satunya Fakultas Kedokteran. Dan perintahnya itu nggak main-main, kayak Bandung Bondowoso. Wow. April kita diberikan perintah, Agustus sudah harus jalan. Tancap gas itu ya. Tapi nyatanya bisa. Baik, jadi dosen-dosen yang tadinya bukan dosen di Karbit dikasih sertifikasi pelatihan pagi, siang, malam untuk jadi dosen. Akhirnya jalan kita menerima mahasiswa full funded. Artinya mereka mendapat beasiswa penuh ya dari semua kegiatan, tidak ada yang berbayar, bahkan dapat beasiswa. Nah, itu kan jadi incaran masyarakat kita ya. Mana ada sekolah kedokteran yang gratis, tapi ada di Universitas Pertahanan. Setelah itu saya pada akhir kedinasan saya, alhamdulillah diberikan penghargaan, mendapat pangkat bintang 2 sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pertahanan di bawah rektor Universitas Pertahanan. Nah itu mungkin sedikit perjalanan hidup saya, mengapa menjadi pangkat seperti ini. Ini sebenarnya yang pertama pasti dari Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan pimpinan, dan tidak boleh kita lupakan bahwa apa yang kita capai tidak akan terlepas dari kolaborasi dengan tim, dengan anggota, dengan semuanya, dengan doa-doa dari keluarga dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa ini adalah pencapaian saya sendiri, mungkin seperti itu. Wah,
Itu dia luar biasanya ya bagaimana kemudian menjalankan juga cita-cita Kartini mencapai pendidikan dan juga jabatan tertinggi dari seorang Jenderal Dian ya. Tanpa juga kemudian kita mengabaikan begitu ya sosok laki-laki yang juga harus dihormati. Saya mau bergeser juga, ingin tanya-tanya juga ke Mbak Syahnas Haq, boleh? Mbak Nas, kalau kemudian kita dengar Mbak judul kita pada malam hari ini, Menyala Kartini Indonesia. Tema kita pula pada malam hari ini bagaimana kemudian perempuan Indonesia bertahan di tengah badai. Badai setiap perempuan beda-beda, Mbak Syahnas. Betul, kalau misalnya saya mendengarkan tadi ceritanya Mbak Nunung, Mbak Dian, kemudian Ibu Jenderal begitu ya. Nanti kita juga dengar dari dua yang lainnya, dari Umi dan juga Mbak Nita. Bahwa ternyata pembelajaran yang kita dapat, Tuhan itu gak pernah salah milih pundak ya. Wow. Untuk ngasih beban. Saya mungkin gak bisa nih, kayak Mbak Nunung. Saya nggak bisa, mulut saya tuh kalau ngomong pedes, cabenya 5, karetnya 2, bungkusnya disobek. Jadi saya nggak punya daya tahan, mesti ngemong 50 orang. Itu bisa saya sikat-sikatin nggak jadi orang itu pasti gitu ya. Jadi hanya yang begitu ya hanya Mbak Nunung, si Syahnas nggak bisa. Maka beban itu nggak ke saya, tapi ke Mbak Nunung. Sebaliknya pun begitu. Saya juga punya cerita yang mungkin Mbak Nunung nggak sanggup. Jadi memang nggak pernah salah. Punya 7 anak, saya nggak tahan. Punya anak 3 aja udah mau kelayangan saya gitu kan. Tapi punya 7 anak, single parent, kemudian bawa taksi yang untung ada di sebuah perusahaan yang menjamin keselamatan perempuan yang menjadi supirnya. Kalau tidak pasti dijailin gitu ya. Nah saya pasti nggak punya kesanggupan begitu. Jadi setiap cerita dari perempuan ini membawa gambaran yang luar biasa. Ternyata ikhlas itu bukan ada di belakang ya, ikhlas itu mesti ada di depan. Jadi ketika kita ikhlas menghadapi kisah kehidupan cerita kita masing-masing, maka di kepala perempuan itu kan hebat banget. Emang kenapa kalau jadi perempuan? Emang kenapa? Kan jadi perempuan kenapa gitu kan? Sesudah dikasih beban langsung begini, Oke, selanjutnya apa yang mesti saya lakukan? Karena ternyata yang membuat perempuan menyala Kartini Indonesia adalah the power of kepepet. The power of kepepet. Tapi saya juga mau bergeser juga dari Mbak Sanas ke Umi Pipik. Umi Pipik kalau melihat badai nih, kata badai. Badai dalam maksud hal ini untuk Umi Pipik apa? Saya pernah berada di titik rendah saya. Kalau ketika saya kehilangan almarhum pasti tidak ada diri kita seorang istri yang sanggup awalnya kan begitu ya. Apalagi yang biasa memang di rumah gak kemana-mana gitu. Nah tapi ketika titik rendah saya ya ketika saya kehilangan semuanya. Ketika saya melihat ketakutan yang ada dalam diri anak-anak saya. Ketika rumah saya terbakar habis. Yang saat itu mungkin saya berpikir, saya mati nih sama anak-anak saya. Tidak ada yang mendengar teriakan saya terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menolong saya terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Tapi saat itu saya merasa, saya mati nih, saya seperti berada di neraka yang gelap, panas, yang terlihat hanya api, sementara hanya harus merambat-rambat kamar untuk menyelamatkan anak-anak. Dan ketika saat itu, ya jalannya harus loncat di lantai 2. Dari lantai 2 kita loncat. Saat itu yang terlihat di hadapan saya hanya anak-anak. Dengan rasa ketakutannya mereka saat mereka masih kecil-kecil ya. Dan di situ titik rendah saya. Gak punya semuanya. 0. Harta gak ada semuanya, uang pun gak ada. Dan ketika itu anak saya Habijar bertanya, Mi, habis ini kita tinggal di mana? Gimana Allah saja. Itu jawaban saya. Jawaban yang berserah, yang terserah engkau deh ya Allah. Karena ketika saya mungkin kehilangan almarhum, kehilangan suami saya pun bertanya, marah saya. Dengan kehilangan begitu cepatnya, dengan keadaan yang mungkin saya nggak mau seperti itu. Saya bertanya, ya Allah, kenapa saya? Gitu. Dan itu pertanyaan itu saya lontarkan untuk kedua kalinya ketika nggak lama ayah saya pun meninggal. Ketika kelelahan menemani saya selama 40 hari masa idah saya. Nggak lama dari beliau
ayah saya meninggal. Nggak lama rumah saya terbakar. Habis semua. Bertubi-tubi bertubi-tubi yang sepertinya ya Allah kok nggak dikasih istirahat dulu sih gitu ya. Dan itu saya bertanya lagi sama Allah, ya Allah kenapa harus ini lagi. Ya kalau kata Allah kenapa enggak gitu. Ketika saya nanya why me ya Allah, kata Allah why not gitu ya. Tapi ya butuh itu tadi, butuh keridoan sih. Betul kata Mbak Shahnaz, bahwa Allah tidak akan pernah salah meletakkan beban di pundak kita semuanya. Makanya ketika saya mendengar ceritanya Mbak Nunung, ceritanya Mbak Dian, semua. Dan saya melihat wanita-wanita di luar sana yang masih terus bertahan. Saya mengatakan mereka adalah hebat gitu. Karena kekuatan wanita itu ada pada hatinya ya. Hati yang senantiasa dia ridho dengan segala ketetapannya gitu. Segala yang Allah tetapkan dalam kehidupannya walaupun mungkin ya Allah kok begini sih gitu. Ya. Kita harus ketika diambil suami gitu harus mendidik sendiri, menafkahi sendiri. Kan semuanya harus ada biasanya dua orang tua yang mendidik anak-anak. Tapi ketika takdir itu berjalan, ya kita mau nggak mau ya harus menjalani itu semua gitu. Okay. Maka saya mengatakan buat wanita-wanita di luar sana di sini buat yang menonton bahwa wanita itu pondasi. Pondasi di dalam rumah. Yeah. Ketika kita mempunyai 2 tingkat bangunan, kalau pondasinya itu nggak kuat, maka tidak lama akan hancur. Maka wanita harus kuat pondasinya, kuat dengan sabarnya, kuat hatinya, kuat dengan tempaan apapun, kuat dengan kalimat-kalimat miring yang mungkin orang lain gak suka melihatnya. Okay. Dan wanita, laki-laki harus menjadi atap dari rumahnya, yaitu pelindung. Maka buat para laki-laki, lindungi 2 wanitamu, anak perempuanmu dan istrimu. Luar biasa cerita dari Umi Pipik. Kita semua di sini berkaca-kaca begitu dengan cerita dari Umi Pipik yang ternyata luar biasa, bertubi-tubi sekali Maria. Yang gitu. Dialami. Kalau tadi saya dengar sih saya nggak sanggup gitu ya. Karena kadang mungkin tiap orang masalahnya berbeda-beda ya. Dan juga wajar pula mungkin kalau kita bilang, saya capek kayak gitu kan, aduh nggak kuat kayak gitu kan sebagai wanita gitu ya. Tapi Bu Nita saya ingin tanya juga nih ya, sebagai seorang wanita melihat masalah perempuan yang berbeda-beda. Tapi Bu Nita saat ini bisa kita katakan sebagai salah satu sosok perempuan hebat, pengusaha sukses Indonesia. Terima kasih. Tapi kalau badai versi Bu Nita, Yudi, seperti apa Bu? Setiap wanita pasti punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalah. Kita lihat tadi Mbak Nunung semuanya. Kalau badai saya apa ya? Mungkin karena saya memimpin IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Badainya pasti tentang para perempuan pengusaha. Yang usahanya naik turun ya, yang usahanya tidak bisa stabil, terutama pada masalah saat COVID ya. Karena saya memimpin lebih dari 40.000 perempuan pengusaha UMKM, 98%-nya adalah UMKM ya. Pada saat COVID itu semuanya hampir lemes dedes kan. What should I do gitu kan? Karena kita menjadi mitra strategis pemerintah, maka pada saat itu saya konsolidasi seluruh Indonesia, ya, yang mereka juga mengeluh semuanya. Setelah konsolidasi seluruh Indonesia, kita sudah ada di 35 provinsi dan 1 perwakilan di Malaysia. Dan lalu saya karena mitra strategis, maka saya konsolidasi dengan pemerintah. Saya tanya nih, waktu itu masih Pak Erick Thohir ya, kemudian Pak Bahlil dan yang lain-lainnya gitu ya. Ini gimana ini, kita mau apa ini dengan perempuan-perempuan ini? Ini usaha harus jalan, kalau enggak bisa terjadi kolaps gitu kan. Akhirnya karena kita menjadi mitra strategis, kemudian banyak program-program yang diberikan oleh pemerintah. Dan termasuk adalah dari swasta. Jadi Maret 2020 itu COVID, kemudian Maret April itu tiba-tiba ada dari UN Women memberikan Ibu Nita, ini kita mau melatih marketing digital. Yang saat gitu kita semua lagi lemes. Hah,
latihan ini lagi gitu. Sementara 2016 kita sudah kerjasama dengan Facebook dan Google gitu kan. Tapi karena belum COVID, jadi belum ada yang nge-push untuk online seperti itu. Akhirnya kita kompromi seluruh Indonesia dan alhamdulillah 2.000 pesertanya saat itu. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak pernah putus asa. Itu dia. Seperti contohnya Mbak Nunung, Mbak Dian. Jadi cocok banget tadi the power of kepepet. Dan banyak dari 64 juta UMKM, 60-nya itu kurang lebih adalah ownernya perempuan. Artinya perempuan pengusaha. Ini menunjukkan bahwa perempuan pengusaha nggak boleh dilihat sebelah mata. Gitu. Jadi saya baru bicara juga dengan Mbak Dian, selain beliau menjadi driver, beliau juga pengusaha tahu. Jadi habis ini kita mau kerjasama. Kita mau order dan bikin tahunya lebih besar lagi. Luar biasa. Nambah anggota IWAPI ya. Woman support woman di sini. Itu juga Budian yang satu, Mbak Syahnas dan lain-lainnya. Baik, luar biasa sekali ya ternyata perempuan-perempuan kita pada malam hari ini pastinya Ayah haus ya. Nah, agak haus tapi kan kita harus fokus sebagai wanita untuk mengejar cita-cita kita ya kan. Seperti Aqua yang hadir untuk kita semua. Terima kasih Aqua. Dan pemirsa, kita akan dengarkan nantinya kisah-kisah nyata lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyala Kartini Indonesia. Ya, Anda kembali di Menyala Kartini Indonesia. Karena Kartini masa kini pemirsa tidak hanya menjadi seorang perempuan yang hebat, kuat, mandiri saja, tapi mereka juga punya pekerjaan double, pekerjaan ganda, yaitu sebagai penopang keluarga. Kami hadirkan sebuah seorang sosok yang luar biasa, menginspirasi untuk kita semua, seorang pengemudi ojek online yang akrab disapa Tessa Tabara atau kita biasa memanggilnya sebagai Po Tessa. Saya Tessa, profesi sebagai driver ojol atau ojek online. Saat ini saya bisa dibilang menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan suami saya mencari nafkah untuk keluarga. Karena suami saya saat ini kakinya dicoba sakit, maka dari itu saya yang saat ini menggantikan peran suami saya demi mencukupi kebutuhan kelima anak saya. Saya Lukman Hakim, suami dari Tessa Tabara. Berterima kasih dan mengucapkan syukur pada istri saya yang bisa memberikan support, memberikan rezeki atau memberikan sesuatu untuk anak dan saya. Kita juga butuh. Saya minta maaf pada istri saya. Pemirsa, kita undang bersama Po Tessa untuk bergabung bersama dengan kita di Studio TV One. Silakan Po Tessa. Inilah Po Tessa pemirsa, yang kita akan dengarkan bagaimana ceritanya di malam hari ini. Ia adalah sosok yang begitu luar biasa pemirsa. Po Tessa, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat malam Po Tessa. Boleh dipakai mic-nya, Mbok? Ya. Po Tessa, kami mendengar sebuah cerita yang sangat unik begitu ya. Kalau kita lihat tadi di VT bahwa ternyata Po Tessa ini pernah sambil hamil begitu, kemudian sambil masih narik Gojek 3 hari sebelum melahirkan katanya. Apakah benar itu, bagaimana ceritanya Mbak? Silakan langsung saja Mbak. Ya karena tuntutan ekonomi buat anak saya setiap harinya gitu. Ya untuk makan, ya untuk sekolah gitu, untuk jadi ya mau nggak mau karena salah satu saya doang yang mencari sumber untuk
mencukupi kebutuhan gitu. Tadi kalau kita lihat suami masih ada ya Mbak yang menemani ya? Ada. Alhamdulillah suami masih ada, cuman dikodar lagi, nggak bisa cari nafkah. Cobaan apa ya Mbak? Boleh diceritakan Mbak? Saya juga ya bisa dibilang kakinya tuh kalau buat jalan udah susah. Dulu memang bekerja, 2021 dikodar kena pengurangan karyawan. Jadi dan juga dikodar sakit. Jadi buat jalan susah. Buat aktivitas sehari-hari juga susah. Jadi ya mau nggak mau saya itu kan anak-anak tiap hari harus sekolah, harus makan gitu. Mbak Tessa ini datang ke studio TV One bersama dengan siapa saja Mbak Tessa? Saya sama anak-anak. Berapa Mbak? Kalau boleh diceritakan anaknya? Anak saya 5. 5? Iya. Masih sekolah semua itu? Yang 3 sekolah, yang pertama kebetulan jadi putus sekolah. Tapi Maria, ini ada sebuah cerita yang menarik juga bahwa Mbak Tessa ini berjuang begitu keras supaya anak pertamanya ini bisa kembali sekolah begitu ya, menempuh pendidikan tinggi. Boleh diceritakan seperti apa Mbak? Anak saya kebetulan kelas 1 SMA. Nah pas sekolah itu mungkin kurang fit badannya, mungkin juga jadi sering sakit gitu. Kadang asam lambungnya naik gitu. Jadi kebetulan juga saya punya bayi. Jadi nggak bisa buat ngejagain bayi, maksudnya anak saya. Ya udah akhirnya dia ngalah untuk bisa jagain adiknya. Karena kalau saya tinggal narik kan suami saya nggak bisa gendong sembari duduk bisa, cuman kalau untuk berdiri itu nggak bisa. Jadi anak saya ya udah biarin saya yang jaga gitu. Sempat ngeluh nggak Mbak? Enggak sih, sama sekali. Cuman ya saya pengen sih anak saya bisa kembali sekolah gitu untuk pendidikan dia, biar gimana juga. Sehari dapatnya berapa sih Mbak Tessa? Penghasilan dari narik ojek tentu online sih Mbak ya, kalau ojek gitu, kalau orderan gitu. Ya kadang 100 gitu, kadang kalau lagi rame 150 gitu. Tapi kalau kita pikir untuk satu keluarga 7 orang, cukup itu Mbak? Ya dicukup-cukupin, walaupun gak cukup. Tapi pernah nggak Mbak Tessa, ini kan 100.000 minimal, pernah nggak tidak dapat penghasilan sama sekali sehari, kemudian untuk makan saja susah? Ya pernah sih. Gimana itu Mbak akhirnya? Harus makannya seperti apa di rumah? Ya kalau makan ya tunggu saya pulang. Waduh gitu? Iya. Tunggu saya pulang narik itu malam. Kalau saya pulang malam ya udah malam. Berarti anak-anak nunggu sampai malam, sampai Mbak Tessa pulang? Kayak luar biasa. Kalau kita berbicara soal titik terendah gitu ya Mbak ya, seorang Mbak Tessa, boleh diceritakan Mbak kepada kita semua? Titik terendah saya ya ketika saya dicoba, maksudnya ketika saya dikasih Allah dititipkan sebuah janin lagi. Maksudnya waktu saya lagi ngojek, suami sakit, tiba-tiba saya dikodar ada lagi. Saya sempat, ini anak muka saya kasih makan apa? Yang keempat aja saya susah. Kok Allah menitipkan lagi di rahim saya. Tapi anak ini kan gak bersalah. Masih punya ayah. Ya saya bismillah. Saya bismillah. Allah menitipkan anak juga gak mungkin gak ngasih rezeki. Jadi saya, walaupun saya sempat ada kepikiran mau maaf saya ini aja gitu. Ya udahlah, saya bismillah aja. Saya agak trauma sedikit karena waktu anak ketiga saya kan lahir dengan jantung bocor. Aduh. Nah saya takut berulang doang. Itu Kak. Anak nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3.
Nah, saya takut berulang karena dokter sempat bilang kalau hamil lagi kemungkinan bisa berulang. Cuman saya takutnya itu aja pas lahir gitu. Cuman ya alhamdulillah saya pas lahir anak saya yang kelima ini alhamdulillah sehat. Itu aja sih. Oke. Tapi Potesa, apakah yang membuat Potesa itu tetap kuat, tetap semangat sampai saat ini mencari nafkah untuk anak-anak? Apa itu yang membuat Mbak Tessa kuat? Ya, saya pengen anak-anak saya kelak kehidupannya mudah-mudahan lebih baik dari saya. Karena biar gimana kita sebagai orang tua kan sudah kewajiban mendidik, mencontohkan yang baik, mengantarkan anak-anak kita supaya anak-anak kita insya Allah sukses dunia akhiratnya. Baik. Selain mendengar cerita dari Mbak Tessa hari ini atau Mpok Tessa, kita juga punya cerita lainnya untuk kami bagikan kepada Anda pemirsa di malam hari ini, di mana sosok perempuan yang begitu luar biasa pemirsa, ia bukan hanya berjuang untuk keluarganya saja tapi juga berjuang untuk dirinya sendiri. Inilah Rahma Holila. Ya, dengan Rahma, saya seorang guru bekerja di suatu perusahaan dan saya juga seorang guru honorer mengajar umum di MTS. Terus saya ini untuk saat ini saya sedang tidak bekerja, dinonaktifkan sementara karena saya sakit. Berjualan seperti ya makanan-makanan kecil seperti cireng isi gitu, kayak makanan-makanan aja gitu. Ada kalanya sakit saya kambuh dan saya cuma bisa tiduran gitu. Kalau lagi orderan banyak, bersihnya ya, terima bersihnya untungnya nyampe 50.000. Kalau misalkan lagi ini kan 20.000. Saya sakit kanker payudara stadium 3, anak saya 6, masih butuh biaya banyak. Selama saya sakit, saya juga tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Karena kondisi saya yang semakin hari semakin memburuk. Cuman ingin sembuh untuk anak-anak saya ingin berjuang untuk anak-anak saya, pendidikan anak-anak saya, masa depan anak-anak saya. Langsung kita sambut dia Rahma Holila. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Rahma Holila. Silakan Mbak. Baik. Mendengar cerita dari Mbak Rahma ini begitu membuat kita tersentuh semua di sini. Mbak Rahma mungkin bisa diceritakan kepada kita bagaimana kemudian Mbak Rahma ini berjuang untuk hidup, kemudian berjuang untuk keluarga. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf saya nangis seperti ini karena memang ngerasain semua yang saya perjuangkan gitu ya. Ya sama ini saya suami memang ada tapi tidak ada di tempat gitu, kabur gitu ya. Dengan meninggalkan banyak beban kayak hutang-hutang gitu. Bekas judi online dia gitu. Tapi dengan alasan ke orang-orang untuk berobat saya terkena kanker stadium 3 itu, kondisinya dokter bilang ini saya tidak merekomendasikan untuk kemo. Ibu ini harus terapi target karena perkembangannya sangat cepat gitu ya. Terus terapi target itu tidak ditanggung BPJS selama 1 tahun, kurang lebih biayanya mencapai 500 jutaan. Wow. 1 minggu sekali itu 8 sampai 12 juta. Di situ saya ibu coba musyawarahin sama keluarga. Saya sudah bilang ke dokternya, dok solusi lain ada enggak gitu untuk sementara waktu ini, coba ibu musyawarahin dulu ke keluarga gitu, karena untuk kemo mau berapa lama gitu kan, karena kondisi ibu nih jenisnya lain gitu ya. Saya di situ down, nangis, dan sampai saat ini udah hampir 6 bulan kesini saya tidak ada pengobatan apa-apa. Saya hanya coba kata orang herbal gitu, terusnya alternatif lain gitu ya. Tapi kondisi saya semakin ngedrop karena kata dokter kan memang nomor 1 pikiran kita harus dijaga. Tapi pada kenyataannya saya harus dibebankan banyak hal gitu. Termasuk saya harus cari nafkah dalam keadaan sakit seperti ini. Sedangkan sakit saya ini
semakin hari itu obat pun udah mulai tidak mempan gitu. Obatnya itu udah jenisnya udah morfin, tapi kayak rasanya tuh kayak disayat-sayat kalau lagi kumat. Terusnya saya sering demam juga. Terus ya itu anak-anak saya 6 dan saya tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali diri saya sendiri gitu. Di saat kondisi sedang sakit yang saya pikirkan tuh yaitu anak-anak. Kalau untuk makan sering banget kita tidak makan gitu sampai ada terigu kita masak aja terigu ya gitu. Saya orangnya memang nggak pernah ke warung sampai ngutang sampai itu nggak. Kalau memang pikiran saya nggak kebayar saya nggak akan pernah ngutang gitu. Kecuali saya ada harapan untuk bisa bayar baru gitu. Kita berusaha untuk jualan-jualan makanan gitu. Kalau ada yang nengok saya ada uang 100.000 gimana caranya saya putarkan biar kehidupan kedepannya ada untuk survive saya sama anak-anak gitu. Kita semua benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa berkata-kata gitu mendengar. Keinginan saya untuk sembuh karena anak-anak butuh saya pertama. Pasti. Saya takut anak-anak saya meninggalkan anak-anak. Saya takut nggak ada yang menyayangi tulus kepada anak-anak saya. Dan saat ini pun anak saya ada yang putus sekolah juga karena kondisi saya udah nggak mampu gitu. Udah benar-benar saya bukan cuman secara fisik saya sakit tapi verbal saya pun dirusak gitu. Finansial pun saya dirusak. Sekarang saya untuk cari uang pun sulitnya bukan cuman karena keadaan fisik saya tapi kendaraan pun punya saya motor satu-satunya, kaki saya kemana-mana itu pun udah nggak ada karena diambil suami saya. Mbak Rahma, kita boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Rahma, sosok perempuan hebat, kuat ya. Seperti judul kita pada malam hari ini, Mbak Nunung. Sebagai sesama penyintas kanker, Mbak Nunung. Sebetulnya hampir sama. Saya ini sebetulnya juga disuruh untuk terapi target ya? Radioterapi, jadi sinar penyinaran. Cuman ya memang belum saya laksanakan. Ya. Aduh. Yang saya takutin saat ini, saya takut kanker saya itu menyebar ke tulang atau ke paru-paru dan mungkin harapan saya pun untuk hidup tipis gitu. Saya takut hal itu terjadi. Semangat aja Mbak, jangan banyak pikiran Mbak. Semangat Mbak. Iya Mbak. Pasti nggak mudah begitu saya ya. Saya udah mencoba untuk berbagai cara untuk minta bantuan ke sana sini gitu ya, untuk kayak semacam mulai dari teman disalurin ke wali kota atau apa untuk ada jalan keluar gitu. Karena saya pengen hidup untuk anak-anak saya itu ya, aja pasti, gitu. Pasti. Mbak Sahnas. Saya ingin bekerja beraktivitas seperti sedia kala. Saya nggak mau dikasihanin orang untuk dikasih itu ini. Nggak mau, saya ingin sehat, saya ingin sembuh. Insya Allah saya mampu mencukupi semuanya di saat saya sembuh. Karena saya udah terbiasa dengan tidur 3 jam, 4 jam. Udah terbiasa, saya double pekerjaan. Wow. Selain kerja di buruh pabrik, saya juga jualan, pulang kerja harus ke pasar cari bahan yang buat dijual esok hari. Jadi saya tidur memang cukup 3 jam, 4 jam sehari. Karena kalau untuk ngadalin gaji buruh tidak cukup dengan anak segitu banyaknya. Yang sekolah, yang masih butuh pampers, susu, yang masih toddler ataupun yang masih ada bayi 1 gitu. Ya. Mbak Sahnas. Ya. Sama juga penyintas penyakit yang mematikan gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya kita lagi berdamai dengan takdir kita masing-masing. Kalau dipikir kita mesti terima kasih loh sama TV One untuk memberikan acara seperti ini. Karena kalau kita sendiri kita selalu berpikir hidup kita paling sengsara. Tapi ketika kita mendengarkan orang lain ternyata ada perjuangan yang kita tuh perjuangannya kayak debu aja dibandingkan mereka, nggak ada apa-apanya. Saya cuman punya ilmu sedikit tentang bagaimana berdamai dengan kematian. Karena sebetulnya setiap orang pasti ada ajalnya ya. Kita ini akan digenapkan rezekinya untuk dipanggil pulang lagi. Dikit lagi saya udah kayak Umi Pipik nih. Ngambil selahnya. Tapi saya selalu berpikir begini. Betul kan kalau saya salah ya Umi? Adalah kalau saya boleh memilih. Mungkin saya akan memilih takdir yang mesti berjuang dengan penyakit yang mematikan.
Karena itu lebih saya punya waktu untuk mempersiapkan apapun sebelum saya pergi. Mungkin sebagian sudah tahu kemarin kakak sulung saya mendadak ya gitu loh. Kalau hutang uang insya Allah mungkin keluarga akan bisa kalau emang mau dan punya uangnya akan dibayar hutang. Tapi kalau hutang rasa dan hutang tanggung jawab itu tidak bisa kita pindahkan ke orang lain. Mesti kita yang menyelesaikan. Jadi ketika kita dikasih penyakit yang mematikan, kita mesti bersyukur karena kita dikasih waktu untuk persiapan. Segala sesuatu tentang hutang rasa, kita akan jadi lebih baik hidupnya. Berkata juga akan lebih baik. Walaupun saya potensinya cuma kepake 10%, akan tetapi 10% itu saya pakai. Karena saya yakin setiap orang punya misi jiwanya masing-masing. Nggak mungkin Tuhan menciptakan kita nggak dikasih tugas. Kita masing-masing punya tugasnya. Jadi sayangku, lakukan berapa persen pun hidupmu dan berapa. Jangan dihitung berapa lama hidup. Tapi dihitung masih seberapa berguna buat anak-anak. Itu aja yang dipegang. Masih seberapa berguna untuk anak-anak. Tapi kami juga pengen tahu mungkin cerita dari Mbak Rama tentang suami Anda mungkin yang kerap melakukan kekerasan kepada Anda, kemudian juga meninggalkan hutang yang begitu banyak. Kemana perginya? Mbak Rama rasakan juga itu Mbak? Bukan merasakan lagi ya, selama 18 tahun itu kekerasan sering gitu terjadi. Udah sering kali saya tinggalkan atau berulang kali, tapi dia memohon untuk kembali, untuk ini lagi, untuk bertobat, tapi pada kenyataannya itu seminggu 2 minggu tapi dilakuin lagi gitu. Jadi kalau bahasa sekarang dia orang narsistik gitu, NPD gitu. Jadi Mbak pernah terpikir nggak kayak kok masalah bertubi-tubi gitu ya? Ya sering banget. Saya sampai kemarin tuh sampai di titik putus asa gitu, sampai saya sedih. Tapi Masya Allah, qadar Allah, saya dikasih kesempatan untuk hadir di sini gitu tuh. Saya suatu kebanggaan tersendiri saya bisa speak up seperti ini gitu. Mudah-mudahan lewat sini ada jalannya. Seorang perempuan harus speak up begitu itu dia. Dan di sini kami bukan bermaksud untuk menjual kesedihan, tidak sama sekali. Justru kita di sini kemudian ingin menunjukkan bagaimana wanita begitu kuat, perempuan begitu berdaya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi justru juga untuk orang lain. Kita boleh tepuk tangan terlebih dahulu untuk semua perempuan hebat yang ada di sini. Benita, singkat saja Bu. Mbak Salma, pemerintah kita, apalagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu ada tempat pengaduan apabila terjadi kekerasan. Ini namanya SAPA 129. Dan ini sekarang lagi kerjasama juga dengan Kadin dan IWAPI untuk kita bantu bahwa perempuan harus speak up. Kalau dia takut bicara dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman ya, bicara dengan yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui BPJS Kesehatan itu juga ada memakai BPJS apabila Mbak nanti bisa pakai BPJS warga miskin. BPJS nggak di cover tadi kalau ceritanya dari Mbak Rahma ini Bu. Saya kan masih statusnya sudah pernah? Bukan, status saya masih karyawan pabrik sampai saat ini. Cuman sudah 8 bulan ini saya memang nggak kerja karena kan memang kondisi saya sakit ini. Dokter perusahaan bilang dari reka medisnya ibu ini harus harus istirahat gitu. Tidak boleh di tempat kerja kan. Jadi udah pasti bukan BPJS untuk karyawan ya. Ini BPJS warga. Warga miskin. Itu lapornya ke RT RW. Dan itu nanti akan di-cover oleh pemerintah. Baik. Insya Allah ya. Gitu. Jadi pemerintah care terhadap warganya. Tapi pemerintah tidak tahu kalau warganya tidak mengadu. Gitu. Nah hal-hal seperti itu. Oke. Ibu Jenderal mau nangkap suaminya. Ibu dia langsung angkat, kenapa Bu Jenderal? Saya jadi mengharu biru di sini ya. Jadi saya kira kebetulan saya masih aktif juga di RSPAD sebagai dokter praktek. Dan mungkin saya akan menyampaikan ke teman-teman saya, ada teman koat yang memang onkologi ya. Ada teman-teman yang juga menangani masalah cancer ya tentunya. Penyakit dalam dan lain-lain. Dan insya Allah kepala rumah sakitnya juga memiliki ada yang namanya hospital social responsibility. Artinya ada kalanya memang pasien itu dibebaskan dari biaya.
Kemudian mohon maaf ini kebetulan besan saya itu di RUT BPJS. Waduh, nah ini nih. Tolong disampaikan langsung depan mata gitu Bu Jenderal. Bapak Prof. Ali Gufron Mukti itu di RUT BPJS, kebetulan putranya menikah dan putri saya. Tentunya ada yang disebut dengan PBI ya. Jadi yang ada bantuan iuran. Peserta dengan bantuan iuran itu tidak usah membayar, tapi bisa diupayakan untuk tetap mendapatkan fasilitas dari BPJS. Alhamdulillah. Dan yang setahu saya untuk cancer tetap ditangani oleh BPJS. Nanti mungkin saya takut salah nih, saya harus setelah ini mungkin saya harus komunikasi kali ya. Mudah-mudahan ada solusi terutama untuk penyakitnya. Mbak Nunung juga jangan ditunda. Kalau memang sudah harus mendapatkan terapi radiasi, terapi kemoterapi ataupun pembedahan dan lain-lain, silakan dijalankan. Langsung ke RSPAD ya Bu ya? Ya, nanti insya Allah saya bisa bantu. Mohon Kak Rumkit kalau mendengarkan acara ini, saya mohon para perempuan-perempuan hebat ini untuk dibantu agar Luar bisa biasa. terbebas minimal dari penyakitnya. Karena kan Rumah Sakit Gatot Subroto adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan. Ya, itu dia ya. Terima kasih. Gitu ya. Singkat Mbak. Singkat. Jadi itulah kekuatan perempuan. Kesimpulannya adalah perempuan selalu bisa berkolaborasi ketika kita tidak salah milih teman. Jadi itu sebabnya cermatlah sebagai perempuan untuk dukung perempuan dan Luar jangan biasa. salah milih teman perempuan yang memiliki energinya baik dan positif. Itu dia, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Jenderal. Mungkin sudah bisa tersenyum akhirnya kita menyaksikan. Mbak Rahma, ada yang mau disampaikan Mbak? Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Ya saya nggak bisa berkata-kata, speechless banget. Udah enggak, suaminya udah nggak ada, kabur. Udah nggak ada, udah nggak tahu kemana. Ibu. Baik. Luar biasa ya melalui acara kita pada malam hari ini dan semoga doa-doa kita pada malam hari ini, terima kasih Bu Jenderal, akan teramini. Masya Kita Allah. akan dengarkan lagu teramini dari Gea. Anda kembali dalam Menyala Kartini Indonesia. Mohon maaf saya jauh dari Celia. Mohon maaf juga Celia dan juga pemirsa karena tadi pada saat komersial break begitu ya, ada yang kemudian berbincang bersama saya, bisikin saya gitu. Saya boleh nggak ya kemudian ngobrol singkat gitu ya, saya kok tergerak gitu mendengar beberapa cerita. Jadi sungguh luar biasa, saya senang sekali dalam acara kita pada malam hari ini Menyala Kartini Indonesia. Sungguh tidak hanya berdaya saja bagi dirinya tapi juga berdampak untuk sesama dan juga terlebih lagi perempuan, bagi perempuan. Boleh tepuk tangan dulu? Langsung saja, sudah bersama dengan saya ada Pak Chandra, monggo boleh berdiri. Pak Chandra, tadi bisik-bisik dengan saya Pak, ini on air aja langsung Pak disampaikan. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Pak, monggo silahkan. Baik, nama lengkap saya Dr. KPHA Chandra Srijaya Prajonggo SHMH. Saya ingin mewakili Profesi Advokat Indonesia. Oke. Untuk memberikan tanda simpati dan mendorong kepada Kartini-Kartini Indonesia ini untuk tetap legowo dan senyum menjalani hidup bagaimanapun keadaannya. Karena Tuhan tidak akan memberikan percobaan melebihi kemampuan kita masing-masing. Itu sudah pasti ya Pak ya. Tapi kalau tadi Bapak dengar dari awal hingga akhir, apa alasan Bapak kemudian tergerak gitu ya Pak? Tadi kata Bapak kan ke saya bisikin, saya kok tergerak ya Mbak ya, saya boleh nggak bisa berdampak dalam acara ini gitu. Alasannya apa tadi Pak Chandra? Saya merasa cerita daripada Kartini-Kartini Indonesia ini, yang saat ini, itu akan menginspirasi semua wanita Indonesia untuk dari pengalaman-pengalaman yang ada untuk tampil menjadi wanita yang lebih bermanfaat dan bermartabat di Republik Indonesia. Luar biasa sekali itu pesan untuk semua Kartini kita yang ada pada malam hari ini. Tadi Bapak sampaikan juga saya ingin berdampak gitu ya Pak ya bagi para Kartini di sini. Dengan cara apa? Monggo silahkan Bapak. Saya ingin memberikan tanda apresiasi kepada Ibu Tessa
dan Ibu Rohma. Waduh. Ke Pok Tessa dan juga ke Mbak Rahma. Monggo langsung boleh kita ke atas Pak. Langsung Mbak kita Tessa berjumpa dengan Pok Tessa dan juga Mbak Rahma. Boleh berdiri Mbak ke depan. Ikut. Monggo silahkan. Ya, mic-nya juga kita boleh ingin dibawa, dengar juga ya. sebenarnya ya tanda apresiasi seperti boleh di tengah Bapak. Tanda apresiasi seperti apa kami hadirkan langsung. Bapak sudah ada Pok Tessa dan juga Mbak Rahma di samping Bapak. Silahkan jika ada yang ingin disampaikan. Ya, atas nama Profesi Advokat Indonesia memberikan tanda apresiasi sebesar 100 juta. Wow. Kepada siapa Pak? Dibagikan kepada 50 juta untuk Bu Rohma, 50 juta untuk Bu Tessa. Artinya masing-masing 50 juta begitu Ya. ya Pak? Oke. Saya ingin menyampaikan ke Bu Rohma. Bu Rohma tadi menyampaikan, saya tidak ingin dikasihani. Dan saya tidak mau dikasihani. Saya dari Profesi Advokat Indonesia. Bukan mengasihani, tetapi menunjukkan empati dan rasa hormat. Mendorong terus untuk tetap menjalani hidup. Berani untuk hidup. Mati atau hidup sampai kapanpun serahkanlah kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya senang saya melihat Ibu Tessa dan Ibu Rohma menjalani kehidupannya dengan legowo. Orang Jawa mengatakan mikul dawet karo uro-uro. Artinya itu Pak? Artinya mikul dawet itu adalah berat, tetapi dengan nyanyi-nyanyi kecil berat itu tidak terasa. Wanita memang dilahirkan dengan keterbatasan dibandingkan seorang pria. Tetapi manakala keadaan tertentu, maka cinta yang ada di hati wanita itu bisa menyebabkan kekuatannya dia yang luar biasa. Yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber di belakang. Oleh karena itu, saya juga terinspirasi untuk mengingatkan semua pria di Indonesia seperti yang disampaikan Umi, istri almarhum Ustadz Jeffrey, yang mengatakan para pria hendaknya sayangilah, lindungilah wanita yang di dekatmu, istrimu, anakmu. Oke, baik. Tapi kita juga mau dengar mungkin dari Pok Tessa ada yang mau disampaikan kepada Pak Chandra? Ini kayak mimpi apa gitu ya Mbak ya? Cuman bisa banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan buat kehidupan keluarga saya. Mau dipakai apa nanti, Pok Tessa? Untuk biaya berobat suami saya, salah satunya untuk kehidupan anak-anak saya supaya bisa lanjut sekolah lagi anak saya yang pertama. Ya, boleh tepuk tangan silahkan. Mbak Rahma sekali lagi tadi sampaikan ini bukan dikasihani, bukan bentuk kasihan, tapi ini bentuk apresiasi karena Mbak Rahma menjadi wanita yang kuat, hidup bertahan untuk anak-anak. Monggo Mbak silahkan, ada yang ingin disampaikan. Sekali lagi saya mau kasih banyak atas rezeki. Semoga Bapak dipanjangkan umur, sehat selalu. Dibalas berkali-kali lipat. Itu aja Pak. Ini karena sekali lagi, ini harus dipertegas, disclaimer gitu ya, ini bukan gimmick, bukan apa, ini memang kemudian terjadi begitu saja karena tidak ada tanda simbolis atau apa. Mungkin sebagai bentuk malam hari ini, bentuk apresiasi diterima, monggo silahkan berjabat tangan. Bapak bersama dengan Mbak Rahma, monggo silahkan. Dan juga bersama dengan Pok Tessa, ini sekali lagi nanti kami coba akan fasilitasi bagaimana bentuk pemberiannya. Ini juga disaksikan, jadi pertanggungjawabannya insya Allah amanah tersampaikan. Pak Chandra. Kalau kita bisa, silakan Pak Chandra. Kepada kedua ibu, tetap legowo. Dan itu nanti bisa diambil di TV One hari Rabu. Rabu siang. Terima kasih Pak Chandra. Dan kalau kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, pemirsa, tiada awan di langit yang tetap sama. Tiada mungkin akan terus menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa kehidupan. Kami akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali pemirsa di Menjala Kartini Indonesia. Ya, dan kita sebagai televisi yang peduli sekali dengan perjuangan perempuan begitu ya, kami TV One ini akan menggelar sebuah apresiasi kepada para perempuan dalam sebuah penghargaan yang nantinya akan digelar pada Desember 2025. Untuk lebih jelasnya, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Ibu Maria Goretti Libi selaku Direktur Bisnis, Sales Marketing dan juga Programming TV One. Selamat malam. Assalamualaikum Bu Libi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Libi mungkin boleh dijelaskan program apa sebenarnya yang dipersiapkan oleh TV One ini? Oke, sebetulnya malam ini adalah kick off ya dari rangkaian program kita di mana kita ingin menampilkan wanita-wanita inspiratif. Selama ini yang kita tahu wanita yang dari zero to hero ya, yang dimana sosoknya sudah jadi tapi sukses gitu sudah ya. sukses ya, tapi ternyata di belakang ini ada wanita-wanita yang jauh lebih hebat. Ada yang punya 7 anak ya, yang berjuang di jalanan ya, juga ada yang 5 anak, kemudian juga ada yang ditinggal suami karena judol. Jangan putus asa. Saya mengalami masa di mana keluarga saya bangkrut, kami tidak punya uang beli beras. Ya, jadi saya juga mengalami hal-hal yang juga tidak mudah. Tadi saya nangis ya, terus terang ya, karena saya merasakan refleks dari kehidupan masa lalu saya, di mana saya harus putus sekolah dan saya harus mengambil alih tanggung jawab keluarga sebagai kepala keluarga ya, supaya adik-adik saya bisa sekolah. Ibaratnya saya sempat katakan sama Sila ya, pada saat itu kalau di jalan haus mau beli teh dalam kemasan botol saja tidak berani, karena uang itu lebih berharga buat adik-adik saya sekolah daripada saya minum. Begitu. Tidak ada yang tidak mungkin ya, selama kita punya semangat untuk maju. Dan saya selalu percaya bahwa kalau Allah menutup satu pintu, akan membuka pintu-pintu lainnya buat kita. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berikhtiar. Nah, itulah yang kepingin kita TV One tampilkan nanti, di mana nanti grand eventnya itu di tanggal 22 Desember 2025 ya. Jadi wanita-wanita inspiratif ini nanti akan kita berikan penghargaan di tanggal 22 Desember. Dan insya Allah nanti apapun profesinya itu ya? Betul. Jadi tidak saja hanya pengusaha, tapi juga dari ada romla-romla yang lain atau Mbak Dian yang lain ya, yang kita lihat itu nanti yang insya Allah setiap minggunya kita akan ada talk show ya, baik itu di digital ataupun di tayangan di Inspirasi Pagi kita. Singkat saja mungkin Bu Libi, kenapa sih kemudian kita TV One gitu ya harus begitu memberikan ruang yang luar biasa kepada perempuan, Bu Libi? Karena wanita itu peletak dasar bagi generasi muda, ya kan? Dan memberikan pendidikan dasar ya dari rumah dan menciptakan generasi-generasi di mana kita pemerintah kita juga sudah mencanangkan ya generasi emas 2045 ya. Dan itu asalnya dari mana ya? Dari wanita yang perempuan yang akan mendidik ya anak-anak kita itu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat ke depannya itu. Oke, kita sekaligus juga akan launching program. Kita lihat bagaimana kemudian program dari Anugerah Inspiratif Perempuan Indonesia berikut ini untuk Anda. Ya, kita ingat betul ya, cita-cita dari seorang Kartini, habis gelap terbitlah terang, yang terus menyala hingga saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh perempuan-perempuan inspiratif, perempuan-perempuan hebat yang ada di negeri ini, yang tentunya dunia ingin perempuan yang berdaya, mandiri dan juga berdampak bagi sesama. Ini mungkin hanya bagian kecil daripada perempuan yang mungkin ada di luar sana, yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama. Kita harus tetap semangat, kita harus saling menguatkan satu sama lain. Dan juga tentunya terima kasih kepada Aqua yang mensponsori acara kita pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama, saya Maria Asegaf dan saya Celia Alexandra. Pemirsa, tetap menyala perempuan Indonesia. Terima kasih sudah bertahan.
Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Mungkin bisa ikut. Luar biasa, Kita boleh berdiri maju bersama-sama kita ke depan. Bersama-sama kita coba nanti akan gaungkan semangat yang luar biasa untuk kita semua. Karena kita betul-betul bertahan hingga saat ini walaupun berbagai badai menghadang.